Barangkali di antara kita kurang mengapresiasi, lebih mengatakan atau melihat yang kurang baik, kurang mengapresiasi. Inilah gila. Maka kalau Anda berkarya di keuskupan ini, mulailah gila. Tidak laku untuk saya, apalagi orang muda, yang hanya ikut-ikutan yang biasa-biasa saja. Buatlah yang luar biasa dan gila. Maka bergiatlah mempersatukan orang beriman menjadi satu keluarga dengan gila. Nah, demikian dengan perantaran Kristus dalam Roh Kudus, kamu mengantar umat Allah kepada Bapa. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik. Teladannya mengenal domba-domba, memberikan nyawa bagi domba-domba, tapi hari ini saya tambahkan melihat umat Allah atau seluruh realitas ciptaan dengan cara gembala baik melihat dengan mata belas kasih. Ingatlah akan teladan gembala yang baik. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, Gereja Kudus membutuhkan gembala yang bersedia membaktikan seluruh diri dan hidupnya demi perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Memang tugas ini merupakan tanggung jawab kita semua oleh karena baptisan kita. Namun secara khusus Allah memilih 4 saudara dari persaudaraan konventual menjadi imam untuk secara resmi bertugas sebagai pelayan liturgi, pelayan sabda, dan pelayan kasih. Mereka adalah Diakon Robertus Bobi Hermanto, Diakon Eko Gayus Sijabat, Diakon Stefan Rinaldi Sembiring, dan Diakon Eriksen Okripo Sitepu. Pantaslah tugas ini secara khusus kita renungkan seraya mengingat janji baptis yang sudah kita ucapkan. Saudara-saudari, marilah kita hening sejenak seraya merenungkan sejauh mana tugas penggembalaan kerajaan Allah itu telah kita laksanakan, dan bersama-sama kita mengakui bahwa kita orang berdosa, supaya berkat belas kasih Tuhan kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau membimbing umat-Mu melalui pelayanan para imam-Mu. Hari ini Engkau sudi memilih diakon-diakon gereja-Mu ini. Diakon Robertus Bobi Hermanto, Diakon Eko Gayus Sijabat, Diakon Stefan Rinaldi Sembiring, Diakon Eriksen Okripo Sitepu, untuk jabatan imamah. Kami mohon, anugerahkanlah rahmat-Mu, supaya mereka bertekun dalam tugas pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga berkat pelayanan dan kesaksian hidup mereka, umat-Mu semakin dimuliakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Para diakon yang hendak ditabiskan menjadi imam, dipersilahkan berdiri dan tampil ke depan. Saudara Robertus Bobi Hermanto OFM Kon, Saudara Eko Gayus Sijabat OFM Kon, Saudara Stefan Rinaldi Sembiring OFM Kon, Saudara Eriksen Okripo Sitepu OFM Kon. Bapak Uskup yang mulia, Bunda Gereja yang kudus memohon agar saudara-saudara kami ini
ditabiskan untuk mengemban tugas imam. Menurut hematmu, sudah layakkah mereka ini ditahbiskan menjadi imam? Dari hasil penyelidikan umat Kristen dan menurut pertimbangan orang-orang yang diserai tugas membimbing mereka, maka saya dapat memberi kesaksian bahwa saudara-saudara ini layak ditabiskan menjadi imam. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk menerima tahbisan imamat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah. 4 saudara dari persaudaraan Saudara Dina Konventual, anggota keluarga atau kenalan kamu, sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam. Dengan tahbisan ini, mereka akan ambil bagian dalam imamat Kristus dan mereka akan menerima jabatan dalam gereja. Maka kesempatan ini kita merenungkan dengan baik tingkat jabatan dalam gereja yang akan mereka terima dan juga bagi kita yang sudah kita terima. Memang benar seluruh umat Allah yang kudus mendapat bagian dalam imamat Kristus Raja. Akan tetapi Imam Agung kita Yesus Kristus memilih beberapa murid supaya atas nama Kristus sendiri mereka melayani umat secara resmi, meneruskan jabatan Kristus sebagai imam dalam gereja. Karena Yesus Kristus sendiri yang diutus oleh Bapanya mengutus rasul-rasulnya ke dunia. Dengan pengantaraan para rasul ini dan para uskup sebagai penggantinya, maka jabatan Kristus sebagai guru, imam, dan gembala diteruskan. Dan para imam ditentukan sebagai pembantu para uskup. Mereka dipanggil supaya dalam persatuan dengan uskup mereka melayani umat Allah. Saudara-saudara kita ini sudah mempertimbangkan dengan matang, kemudian meminta untuk ditahbiskan menjadi imam. Mereka ingin mengabdikan diri kepada Kristus, guru, imam, dan gembala. Dengan pelayanan mereka kepada gereja, mereka dibangun dan berkembang. Dengan pelayanan mereka dibangun dan berkembang menjadi umat Allah. Mereka mau menjadi sama seperti Kristus, Imam Agung Abadi. Mereka mau bersatu dengan uskup dalam imamatnya dan ditahbis menjadi imam-imam perjanjian baru yang sejati dengan maksud 3 tugas imam: mewartakan Injil, mengajar, menggembalakan umat, memimpin, dan merayakan liturgi, menguduskan. Saudara-saudari, yang berikut ini khusus kepada calon tahbisan. Yang sudah ditahbis bisa pura-pura tidak mendengar. Putra-putraku yang tercinta, sebentar lagi kamu ditahbis menjadi imam. Ambil bagian dalam imamat Kristus. Ditahbiskan berarti pertama, kamu diproklamasikan sebagai pribadi yang mengenal Kristus. Mengenal Kristus itu yang rajin membaca kitab suci, cerita dan pengalaman perjumpaan orang yang mengenal Kristus, akrab dengan Kristus, banyak berkomunikasi dengan Kristus dalam doa, meditasi, perayaan-perayaan sakramen, dan sungguh dijiwai oleh Kristus. Yang dijiwai oleh Kristus ini, yang rajin adorasi, yang membiarkan diri, hati menyatu dengan hati Kristus. Kamu akan diproklamasikan sebagai orang yang mengenal Kristus, yang akrab dengan Kristus,
yang sehati dengan Kristus. Maka jika hal ini tidak ada, maka mustahillah kamu ambil bagian dalam imamat Kristus. Tugas pertama itu mengajar. Dari 3 tugas itu, mengajar, menguduskan, dan memimpin. Maka laksanakanlah tugasmu mengajar demi Kristus gurumu. Agar Anda dapat mengajar, maka pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah belajar. Belajar berarti melatih diri untuk bisa mengerti dan memahami arti dan maksud perkataan dan perbuatan Yesus. Sabda Allah yang kamu sendiri terima dengan sukacita, bagikanlah kepada semua orang. Renungkan hukum Tuhan dan jagalah supaya kamu percaya akan apa yang kamu baca. Ajarkanlah yang kepada kamu diajarkan, dan itu terapkan dalam hidupmu. Maka mengajar berarti membuat umat beriman mengerti dan memahami arti dan makna perkataan dan perbuatan Yesus. Sebelum kebangkitan, para murid juga banyak tidak mengerti arti dan makna baik perkataan maupun perbuatan Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus itu mengajar mereka akan arti dan makna perkataan dan perbuatan Yesus. Maka supaya kamu dapat mengajar, mulailah dengan belajar. Jangan berpikir selesai sekolah STFT, selesailah belajar. Belajar itu sepanjang hidup. Kedua, tugas menguduskan. Dikuduskan artinya dipisahkan dari yang kotor. Dibuat menjadi bersih, murni. Agar kamu mempunyai potensi untuk menguduskan, maka pertama-tama kamu harus menimba kekudusan dari Sang Kudus, Yesus Kristus sendiri. Kamu harus bersih dan murni, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita mengatakan bahwa kita bersih dan murni, kudus, dan diberikan tugas menguduskan umat jika secara jasmani kita tidak bersih, kita tidak murni. Maka jaga dan tata diri agar bersih dan murni. Pakaiannya perlu bersih, rapi. Kamar juga perlu bersih dan rapi. Selimut jangan dibiarkan begitu saja ketika bangun, dirapikan. Termasuk barangkali toilet. Nanti periksa sendiri kamar rapi atau tidak, terutama toilet, untuk semua para imam. Barangkali Anda berkata, ya memang uskup ini ada yang membersihkan toiletnya dengan kamarnya. Nah, tetapi kita perlu rapi, bersih. Omong kosong kalau kita mau menguduskan, membersihkan dan merapikan orang lain, padahal kita sendiri tidak rapi. Nah, ini juga menjadi gambaran pikiran dan hati yang bersih, rapi dan murni. Maka untuk menguduskan, pertama kita harus kudus, baik secara jasmani maupun rohani. Semoga harum hidupmu menggembirakan orang yang beriman. Kalau secara jasmani pun kita bau, napas bau karena jarang sikat gigi, menjauh imam, menjauh umat Allah. Maka semoga dengan tutur kata dan teladan kamu membangun rumah Allah, yaitu gereja Allah. Demikian juga hendaknya kamu melaksanakan tugas menguduskan umat demi Kristus. Berkat pelayananmu, kiranya kurban rohani umat beriman disempurnakan dan dipersatukan dengan kurban Kristus. Dengan pengantaran tanganmu yang bersih, murni, yang menjadi gambaran hati dan pikiran yang bersih dan murni, kurban Kristus dipersembahkan di altar dalam perayaan Ekaristi. Insiapilah apa yang kamu lakukan. Hidupmu hendaknya sesuai dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang kamu rayakan dalam perayaan sakramen. Maka hendaknya kamu menjaga dirimu agar jangan dinodai oleh segala macam celah
baik secara jasmani maupun secara rohani. Jangan biarkan diri dinodai. Jangan menodai diri. Kamu akan menguduskan umat dengan doa-doa, dengan pelayanan sakramen, dengan deposi-deposi dan sakramen tali. Dengan menerimakan sakramen permandian misalnya, kamu mengumpulkan umat menjadi umat Allah. Saudara-saudari, ingatlah tugas itu. Dan yang ketiga, selain mengajar, menguduskan, tugas yang ketiga memimpin menjadi gembala. Injil yang diperdengarkan kepada kita berkisah tentang gembala yang baik. Ada dua kualitas dari sang gembala baik dalam diri Yesus yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Pertama, gembala yang mengenal domba-domba. Dan kedua, gembala yang memberikan nyawa bagi domba-domba. Dan hal ini sudah sering saya khotbahkan, apa itu mengenal dan memberikan nyawa. Ada lagi satu aspek yang sangat menarik dari gembala yang baik ini. Apa itu? Gembala yang punya tatapan dan cara pandang yang spesial, yang memandang setiap hal, yang memandang setiap orang dengan pandangan kasih. Gembala baik dalam diri Yesus Kristus melihat Levi pemungut cukai, dalam dirinya ada potensi mewartakan sabda Allah dengan menulis kitab suci. Dalam diri Zakheus, gembala baik melihat potensi pertobatan. Dalam perempuan yang dikatakan tertangkap zina, tertangkap basah untuk berzina, dilihat Yesus potensi menjadi pengikut sejati. Satu hal yang menarik dalam gembala baik Yesus Kristus, cara melihat, cara memandangnya dengan pandangan kasih. Michelangelo pernah mengatakan ini, setiap seniman, pemahat, melihat patung dalam setiap bongkahan batu. Tuhan Allah melihat yang baik, potensi baik dari setiap manusia, termasuk manusia yang kurang baik seperti saya. Tapi dia melihat potensi kebaikan dalam setiap pribadi. Inilah mata sang gembala. Maka dalam hal memimpin, saudara-saudara, pakailah mata sang gembala. Lihatlah umat dengan mata belas kasih, bukan dengan mata ekonomi. Lihatlah umat dengan mata syukur kepada Allah karena Engkau menciptakan pribadi yang cantik, bukan dengan mata nafsu untuk memuaskan diri sendiri. Mata sang gembala, mata belas kasih. Maka dalam menggembalakan umat, mari kita pakai mata sang gembala. Akhirnya, saudara-saudara, dalam memenuhi tugasmu di tempatmu, dimanapun nanti Anda ditugaskan oleh minister provinsial, tetaplah bersatu dengan uskupmu. Kalau tidak, kalau dibiara, ya patuh dan taatlah kepada provinsial. Tetapi kalau ditempatkan dalam reksa pastoral di keuskupan paroki, tetaplah bersatu dengan uskup. Dan hendaknya kamu patuh kepada uskupmu. Ini bukan kata-kata saya, tetapi rumusan yang saya katakan ini, hendaklah kamu patuh kepada uskup, ini diambil dari homili atau amanat uskup setiap kali tahbisan. Jadi bukan yang saya karang-karang dan bukan keinginan saya. Maka Anda patuh kepada uskupmu. Istilah ahli hukum gereja harus sejiwa, sepikiran, dan sevisi dengan uskup. Maka jika Anda berkarya di Keuskupan Agung Medan ini, ikutlah
Yang berbicara ini yang ada gila-gilanya. Gila. Beberapa kali saya katakan apa itu gila. Nah, gila itu kan G, nah, yang gigih, giat, gesit, sedikit garang. Nah, itu kan giat. Jangan yang malas-malas menunggu, nah, tidak laku untuk saya. Kemudian inisiatif. Kamu harus menjadi inisiator. Kemudian inspiratif. Jadi inspirator. Melihat tingkah laku dan perkataanmu terinspirasi orang untuk melakukan sesuatu. Dan inovatif. Nah, inovatif berdaya cipta membuat sesuatu yang baru. Tidak puas dengan menjalankan yang lama-lama, yang usang-usang. Nah, itu I. L. Kendati pun begitu harus selain lincah, lihai, nah, perlu juga low profile. Orang yang ya, rendah hati, dina sebagai saudara konventual. Kemudian apa A? Belum amin. Akomodatif. Ya, akuliensa. Nah, menerima semua. Apresiatif. Ya, memuji, mengapresiasi. Dan ini barangkali kurang di antara kita. Kurang mengapresiasi. Lebih mengatakan yang atau melihat yang kurang baik. Kurang mengapresiasi. Inilah gila. Maka kalau Anda berkarya di keuskupan ini, mulailah gila. Tidak laku untuk saya, apalagi orang muda, yang hanya ikut-ikutan yang biasa-biasa saja. Buatlah yang luar biasa dan gila. Nah, maka bergiatlah mempersatukan orang beriman menjadi satu keluarga dengan gila. Nah, demikian dengan perantaran Kristus dalam Roh Kudus, kamu mengantar umat Allah kepada Bapa. Ingatlah selalu akan teladan gembala yang baik. Teladannya mengenal domba-domba, memberikan nyawa bagi domba-domba, tapi hari ini saya tambahkan melihat umat Allah atau seluruh realitas ciptaan dengan cara gembala baik melihat. Melihat dengan mata belas kasih. Ingatlah akan teladan gembala yang baik. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Putra-putraku yang terkasih, sebelum menerima kehabisan imamat, perlulah kamu terlebih dahulu di hadapan umat menyatakan kesediaanmu menerima tugas ini. Maka dari itu silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bersediakah saudara dengan cermat melaksanakan tugas sebagai imam, menggembalakan umat Allah dengan ketaatan yang ikhlas kepada uskup di bawah pimpinan Roh Kudus? Bersediakah saudara dengan setia dan bijaksana menunaikan tugas dan pelayanan sabda Allah dengan memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Sesuai dengan tradisi gereja, bersediakah saudara dengan hikmat merayakan karya penebusan Kristus untuk meluhurkan Allah dan menguduskan umatnya lewat perayaan Ekaristi dan sakramen penguatan dosa dan pengurapan orang sakit dan ulah kesalehan lainnya? Ya, saya bersedia. Maukah saudara-saudara memelihara dan memupuk semangat doa sesuai dengan cara hidupmu yang khas dan memenuhi dalam semangat yang sama dengan setia kewajiban mengadakan ibadat harian sesuai dengan kondisimu bersama dengan umat Allah dan untuk umat Allah bahkan untuk seluruh dunia? Ya, saya mau. Maukah saudara terus-menerus menyesuaikan hidupmu dengan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya saudara layani di atas altar? Dengan bantuan Allah, saya mau. Diakon Robertus Bobby Hermanto, berjanjikah saudara akan selalu menghormati dan menaati uskup dan para pembesarmu? Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya yang baik dalam dirimu sudi menyelesaikannya juga. Amin. Diakon Eko Gayus Sijabat, berjanjikah saudara akan selalu menghormati dan menaati uskup dan para pembesarmu? Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya baik dalam dirimu sudi menyelesaikannya juga.
Saudara Stefan Rinaldi Sembiring, berjanjikah saudara akan selalu menghormati dan menaati uskup dan para pembesarmu? Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya yang baik dalam dirimu, sudi menyelesaikannya juga. Amin. Saudara Eriksen Okripo Stepu, berjanjikah saudara akan selalu menghormati dan menaati uskup dan para pembesarmu? Ya, saya berjanji. Mudah-mudahan Allah yang telah memulai karya yang baik dalam dirimu, sudi menyelesaikannya juga. Amin. Terkasih, dalam persatuan dengan para kudus, marilah kita panjatkan doa permohonan meriah kepada Allah dan orang-orang kudus dalam bentuk litani. Kedua telapak tangan imam baru akan diurapi uskup dengan minyak krisma. Dengan ini mereka dimeteraikan secara sah menjadi imam Kristus. Dan tangan mereka dikuduskan oleh kekuatan roh Allah guna melaksanakan tugas yang suci. Terimalah persembahan umat kudus yang harus kamu hantar kepada Allah. Sadarilah apa yang kamu lakukan, amalkanlah misteri yang kamu laksanakan, dan sesuaikanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan. Damai sertamu. Sebagai lambang penerimaan ke dalam Dewan para Imam, imam baru disalam oleh Bapak Uskup dan juga oleh semua konselebran. Marilah kita mengumandangkan Mazmur 99. Saudara dan saudari, kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Mari kita persiapkan persembahan baik di meja altar maupun hasil bumi kita. Kita iringi persiapan persembahan ini dengan nyanyian persembahan seraya mengumpulkan kolekte dan hasil bumi. Agunglah misteri iman kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, semoga kurban ilahi yang telah kami persembahkan dan kami santap menyegarkan imam-imammu dan kami semua yang mengabdikan diri kepadamu. Semoga kami semakin bersatu dengan Dikau dalam cinta abadi, sehingga kami semakin layak mengabdikan diri kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tibalah saatnya sesi kata sambutan dan ucapan selamat. Untuk yang pertama, kata sambutan dari
Ketua Panitia Tahbisan. Kepada Bapak Gunana Barus, kami persilahkan. Untuk teman-teman panitia, izinkanlah saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili kita semua panitia dan juga mewakili Dewan Pastoral Paroki Kegembalaan Ordo Saudara Dina Konventual. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Yang Mulia Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan, Vikjen Keuskupan Agung Medan, Pastor Mikael Manurung, Minister Provinsial Ordo Saudara Dina Konventual, Pastor Kornel Tri Chandra Pasrianto, para imam, suster, secara khusus keempat imam yang ditabis pada hari ini beserta keluarga dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan karena belas kasih-Nya pada hari ini, Jumat tanggal 13 Mei 2022, kita telah melaksanakan acara Pesta Tahbisan untuk 4 saudara Dina Konventual menjadi imam yang baru. Kami dari Dewan Pastoral Paroki bersyukur dan berterima kasih kepada Ordo atas kepercayaan Ordo untuk melaksanakan acara tahbisan ini. Kami sebagai panitia berusaha untuk melaksanakan sebagaimana supaya pesta ini berjalan dengan baik. Di awal memang ada keraguan-raguan bagi kami, tetapi kami diyakinkan oleh saudara kami, para Dewan Pastoral Paroki Kegembalaan Ordo Saudara Dina Konventual, sehingga kami sebagai panitia pelaksana mendapat kekuatan, kepercayaan, sehingga pesta ini bisa dipersiapkan dan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun kami sadar masih banyak kekurangan dari kami panitia. Atas itu semua kepada kita kami mohon maaf. Selanjutnya kami menyampaikan selamat kepada keempat imam yang baru ditabis. Semoga para imam yang baru ini sungguh menjadi pelayan yang bisa membawa kebahagiaan dan sukacita bagi semua orang, dan kiranya berkat doa-doa seluruh umat mereka tetap teguh dalam panggilannya. Akhirnya kami berterima kasih kepada Monsinyur yang hari ini sudah berkenan untuk memberikan acara tahbisan ini kepada 4 imam baru ini. Terima kasih juga kepada Ordo yang sudah mendidik dan mendampingi keempat imam baru ini sehingga hari ini mereka tidak bisa mendapatkan tahbisan imamat mereka. Terima kasih kepada orang tua keempat imam ini yang dengan sukarela memberikan putra terbaiknya dan selalu mendukung sehingga acara ini dan tahbisan ini bisa terlaksana juga pada hari ini. Akhirnya kepada tamu undangan kami mohon maaf karena situasi yang belum sepenuhnya normal seperti biasa, sehingga kami panitia masih menerapkan protokol kesehatan sehingga sedikit mengganggu kenyamanan kita semua untuk menghadiri pesta tahbisan ini. Begitupun kepada seluruh umat, kami mohon maaf atas nama panitia seluruhnya bila mana ada kekurangan penyambutan kami kepada kita semua. Akhirnya kami sampaikan sekali lagi propisiat kepada keempat imam kami, dan terima kasih kepada teman-teman DPP, seluruh panitia, donatur yang telah mendukung kami, dan seluruh umat baik mendukung secara material dan doa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Akhirnya terimalah salam kami dari panitia
Horas, Mejuah-juah, jauh. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih semua, para imam, setelah selesai perayaan Ekaristi ini, kami mengundang kita semua untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu acara ramah tamah dan makan siang bersama. Maka dari itu, kami berharap tidak ada satu orang pun, baik imam, suster, prater, dan seluruh umat yang pulang sebelum acara ini selesai. Ini saja yang bisa kami sampaikan dari panitia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, acara yang kedua, kata sambutan mewakili undangan. Kepada Bapak Dr. Andus Parlindungan Purba MM, kami persilakan. Baik, terima kasih. Monsinyur Cornelius Payung yang kami hormati, Pastor Fikjen, para pastor, Pastor Fikep, dan Pastor Konventual yang hadir pada hari ini, para suster, izinkan kami atas nama undangan, ini izin atas nama undangan tiba-tiba diminta tadi, menyampaikan rasa turut bergembira, khususnya kepada 4 pastor kami yang baru, Pastor Robertus Bobi Hermanto, Pastor Eko Gayus Jabat, Pastor Stefan Rinaldi Sebiring, dan Pastor Erikson O. Kripo. Tepuk tangan untuk pastor kita yang baru ini. Dan juga lebih tepuk tangan lagi kepada orang tua dan keluarga dari 4 pastor yang baru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan rasa bahagia selaku umat karena sebagaimana disebut Monsinyur tadi, 3 fungsi Romo pastor kita ini yaitu mengajar, menguduskan, dan memimpin. Ini suatu hal yang luar biasa. Tadi dikatakan gembala yang baik adalah yang mengenal umatnya atau gembala yang mengenal dombanya. Pada hari ini izinkan Monsinyur kami juga atas nama umat bahagia juga mengenal gembalanya yang baru dan yang lama. Tepuk tangan dulu. Karena interaksi antara umat dan gembalanya sangat kita harapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gunana Barus beserta seluruh panitia yang sudah melaksanakan acara ini sangat hyusuk dan baik sekali. Kegembiraan ini juga kita umat Katolik berbahagia karena lebih kurang 3 minggu yang lalu ada 6 orang pastor baru juga di Keuskupan Sibolga ditahbiskan. Jadi dalam 2 bulan kita punya 10 Romo yang hebat-hebat. Tepuk tangan dulu pastor kita ini semua. Dan khususnya di Keuskupan Agung Medan, rasa hormat dan bahagia kepada Monsinyur yang telah memimpin keuskupan kita dengan baik, memimpin para gembala, memimpin umatnya, dan tadi disampaikan manajemen daripada pelaksanaan kegiatan kita. Saya pikir luar biasa kepada panitia, sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita, pastor yang baru, rasa hormat kami kepada 4 pastor dan keluarga dan juga para pastor kami yang hadir pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Horas, Mejuah-juah, Njua-jua, Yahobu, Kolonun, Ahoy, good afternoon. Selamat siang, tepuk tangan bu kita. Terima kasih. Acara kata sambutan yang ketiga, mewakili orang tua imam tertahbis yang akan diwakili oleh orang tua dari Pastor Erikson Okripa Sitepu. Kepada Bapak Apollo Sitepu dan Ibu Sri Ulina Bru Tarigan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Uskup, kepada para pastor-pastor yang tidak dapat kami menyebutkan namanya satu persatu, kepada prater juga, kepada para suster-suster sekalian yang kami cintai, begitu juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah dapat hadir di gereja kita ini semuanya. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan waktu kepada kita dengan tidak ada halangan apapun. Marilah kita mempersembahkan anak kita kepada serayan Tuhan. Jangan kita takut, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita persembahkan pun anak kita kepada Tuhan, belum tentu dipanggil. Makanya marilah Bapak, Ibu, saudara, anak kita yang perempuan, yang laki-laki, jangan takut bu, jangan takut ya, persembahkan aja anak kita biar imam kita banyak, sebab imam kita masih kurang. Kami saja pun dari paroki Brastagi, kami mau setiap minggu misa, tapi pastornya tidak ada. Makanya marilah kita himbau anak-anak kita semua, biar anak-anak kita mau jadi imam dan suster-suster. Pada hari waktu APP kita, panggilan itulah topiknya. Makanya sekali lagi kami pula pun katakan terima kasih kepada
diakon kami yang 4 yang kami cintai dan kami sayangi, tidak kami beda-bedakan. Bekerjalah di ladang Tuhan dengan sebaik-baiknya, Pastor. Melayanilah semua hamba-hamba itu, biar semuanya bisa kami jalankan dengan apa yang Pastor inginkan. Kami pun sekian dan terima kasih. Menjuah-juah Horas. Kata sambutan yang selanjutnya, mewakili imam tertahbis. Kepada imam kami yang baru ditahbiskan, kami undang untuk hadir di sini untuk memberikan kata sambutan. Tuhan memberikan gembala kepada umatnya. Pujian dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa pencipta langit dan bumi. Hormat bakti kepada Bunda Maria tak bernoda, Bunda Allah dan gereja. Bersama Santo Yusuf yang menjadi mempelainya dan pelindung gereja semesta. Kami berterima kasih kepada Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Metropolit Kuskupan Agung Medan, yang telah berkenan mengurapi dan menumpangkan tangan atas kami dan menerima kami, memperkenalkan kami untuk ambil bagian dalam imamat Kristus. Terima kasih kepada Monsinyur yang kembali mengingatkan kepada kami tentang tugas seorang gembala dan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Gembala yang mengenal domba-dombanya, gembala yang mau menyerahkan diri bagi domba-dombanya, dan gembala yang mampu memandang domba-dombanya dengan mata belas kasihan. Terima kasih kepada Pastor Vikjen, Pastor Vikkep, serta semua imam konselebran yang telah ambil bagian dalam waktu berrahmat ini. Terima kasih kepada Persaudaraan Ordo Saudara Dina Konventual Provinsi Maria Tak Bernoda Indonesia, kepada Pastor Cornelius Chandra Fajaryanto, Minister Provinsial, para anggota Definitorium yang telah memperkenankan kami, menerima permohonan kami, sehingga akhirnya kami diperkenankan menerima tabisan imamat ini. Terima kasih juga kepada Pastor Andreas Guru Singa, Pastor Paroki Parangbulan, yang menerima kami, menyediakan tempat, mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan suci ini. Kami juga mengingat para guardian kami, para rektor kami, para dosen, pembimbing rohani, serta semua orang yang ada dalam persaudaraan ini, yang mendukung kami, sehingga akhirnya kami dapat berdiri di depan altar suci ini. Terima kasih secara khusus kepada Pastor Irfan Tarigan, yang menemani kami kurang lebih hampir 1 minggu dalam mempersiapkan retret, sehingga kami dimampukan untuk menerima tabisan ini. Dari Pastor Irfan kami belajar bahwa para gembala adalah mereka yang diambil, dipilih, diberkati, dipecah-pecahkan, dan akhirnya dibagikan. Untuk menjadi imam yang baik, pertama-tama kami harus menjadi manusia yang baik. Terima kasih yang tak terhingga bagi orang-orang tua yang kami cintai, yang telah mempersembahkan kami bagi pelayanan gerejanya. Semoga Tuhan menemani orang tua kami dan keluarga kami, agar orang tua kami dipenuhi dengan kegembiraan dan berkat Tuhan. Akhirnya kami berterima kasih kepada biarawan-biarawati, serta seluruh panitia yang telah berjeri lelah hampir lebih dari 1 bulan mempersiapkan perayaan ini, serta seluruh umat beriman yang hadir di tempat ini. Tiada kata yang lebih berharga dan lebih indah yang mampu kami ucapkan selain doa dan berkat yang dapat kami janjikan bagi hidup dan perutusan kita dalam peziarahan di dunia ini. Semoga Allah memperlengkapi kita dengan berkat-Nya, agar kita dimampukan memuliakan Allah dalam seluruh peziarahan hidup kita di dunia ini. Salam, Mejuah-juah, Horas, Yahobu, Pace Ebene. Terima kasih. Akhirnya sampailah kita ke kata sambutan dan pesan dan kesan dari Yang Mulia Uskup Agung Medan. Kepada Monsinyur Cornelius Sipayung, waktu dan tempat kami persilahkan. Kendati pun dikatakan akhirnya, tapi bukan yang terakhir ini. Saudara-saudari, kaum beriman yang dicintai oleh Allah, setiap kali ada tahbisan imam
dan juga tahbisan diakon, saya sangat bergembira. Karena apa? Karena tambah pembantu uskup. Bukan menjadi sedih, tetapi sangat gembira. Seandainya, nah sekarang di keuskupan ini ada sekitar 280 imam, baik yang bekerja di paroki maupun kategorial. Seandainya tambah 280 lagi imam, tugasnya masih ada. Dan itu pun pasti belum cukup. Maka paskel si katakan nande suka julunari. Nande tingme, karena saya juga, ini ada tigan. Karena saya juga tidak ada yang mengetahui, bebere tigan. Jadi pas, jangan takut memberi anak-anak kita menjadi imam. Mungkin sekarang takut ya, karena anak hanya satu laki-laki, satu perempuan. Maka di tahun keluarga sebagai rahim panggilan ini, saya mau mengajak keluarga-keluarga, terutama keluarga muda, supaya janganlah cukup 1 atau 2 anak. Jangan batasi rahmat Allah. Orang yang membatasi rahmat Allah begini, 1 dan 2 sajanya yang bisa saya belanjai katanya. Padahal Allah sangat murah hati dan memperhatikan kebutuhan kita. Kalau kita langsung membatasi, cukuplah ini karena hanya ini kesanggupan saya. Jangan kesanggupan kita, kesanggupan Allah. Nah itu. Maka bukalah rahmat belas kasih dari Allah. Kami bersaudara 8 orang. Ketika semua kuliah, orang tua saya hasil pertaniannya banyak. Bahkan melimpah sehingga bisa kuliah banyak saudara-saudara saya. Tetapi setelah selesai itu semua sekolah, hasil hanya begitu-begitu saja. Nah, jadi Allah memperhatikan kita, tahu kebutuhan kita. Maka di tahun keluarga sebagai sumber yang saya koreksi menjadi rahim panggilan ini, marilah kita mendukung anak-anak kita kalau ada yang mau menjadi imam. Kalau tidak mau jadi imam, jadi kepala desa pun bagus. Perlu juga itu. Selamat kepada dan terima kasih kepada persaudaraan Saudara Dina Kompentual yang telah mendidik dan melahirkan hari ini 4 imam baru. Inilah enaknya kan, Saudara Kompentual mendidik mereka, menyekolahkan dengan biayanya, tetapi setelah selesai mereka bekerja untuk keuskupan. Untuk kita semua, maka mari kita tepuk tangan. Kalau imam diosesan, uskup yang membelanjai. Nah ini tidak, provinsial membelanjai mereka, memberikan hidup. Nah, kalau uskup mengemis kepada umat Allah, supaya bisa ada belanja imam diosesan. Tahun ini sudah ada tahbisan imam dari Kapusin bulan 2 yang lalu. Nah, barangkali juga di bulan 7 nanti akan ada tahbisan imam di keuskupan ini, saudara-saudara SSCC, 5 atau 6 orang. Mudah-mudahan ada ditempatkan di keuskupan ini. Nah, kita sambut itu dengan tepuk tangan meriah. Tadi saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kepada orang tua yang membesarkan. Ingatlah Bapak Nande Turang Senina Hamok Kadamang Dainang, Holah kata mauliate do di pasatu kamu. Jangan mengharapkan apa-apa lagi. Sama seperti orang tua saya. Kadang-kadang kita mengharapkan dari mereka kehadiran. Hadirlah maunya di hari ulang tahunku. Hadirlah maunya di waktu aku sakit. Kadang-kadang tidak bisa. Ketika bapak saya meninggal hari Sabtu tanggal 17 Agustus, baru 18 Agustus malam saya tiba di rumah, padahal dekat. Karena masih ada beberapa tugas. Itu pun sebentar, besoknya langsung pulang saya. Nah, barangkali hal seperti itu juga yang kita terima dari anak-anak kita ketika mereka sudah didedikasikan menjadi pelayan di gereja. Jadi sekali lagi, terima kasih, dan kami mohon bagi mereka berempat, bagi saya sebagai uskup dan bagi para imam yang ada di keuskupan ini, doa dari umat Allah yang terkasih supaya kami tetap kuat dan terutama supaya kami mempunyai mata seperti mata Kristus yang memandang dengan mata belas kasih. Pater Provinsial, di sini ada
testimonium ordinationes presbyteratus yang akan kamu serahkan kepada 4 imam yang baru. Maka ini saya serahkan kepadamu. Saya lewati protokol, sesudah saya langsung protokol. Dan sebagai penutup dari kata sambutan dan ucapan terima kasih, kita mintakan kepada Minister Provinsial Ordo Saudara Dina Konventual Maria Tak Bernoda Indonesia, kepada Pastor Cornelius Tri Chandra Pajarianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Horas. Menjua-jua. Yahobu. Yang kami muliakan, Monsinyur Cornelius Sipayung UFM Kapusin, yang kami hormati, para pastor, para suster, para frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kami mewakili persaudaraan pada hari ini mengalami sukacita yang begitu besar, karena di tengah-tengah persaudaraan ini dan juga di tengah-tengah gereja lokal di tempat ini telah lahir 4 imam yang baru. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan ungkapan sukacita dan terima kasih kami. Pertama, ungkapan terima kasih kami ingin kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan menabiskan keempat saudara kami ini hingga telah menjadi imam baru. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia yang telah merencanakan, bekerja dengan begitu keras sampai akhirnya pada hari ini keempat imam baru telah lahir. Ungkapan terima kasih juga kami arahkan kepada petugas yang dalam perayaan pada hari ini telah melakukan semuanya secara maksimal. Demikian juga ungkapan terima kasih kami tujukan kepada orang tua serta juga keluarga dari keempat imam baru yang telah mempersembahkan putra-putranya ke dalam persaudaraan ini, yang hari ini mereka telah menjadi imam baru. Demikian juga ungkapan terima kasih pada akhirnya kami sampaikan kepada para pastor, para suster, para frater, Bapak Ibu yang pada hari ini telah menjadi saksi, yang pada hari ini juga telah membawa keempat saudara kami ini menjadi imam baru melalui doa-doa kita bersama. Pada kesempatan ini juga kami hendak menyampaikan akan kemana keempat imam baru ini. Pastor Robertus Bobi Hermanto akan bertugas di Delitua sebagai formator bagi para postulan sampai ada keputusan yang baru. Pastor Eko Gayus Sijabat akan bertugas di Bandar Baru sebagai formator untuk para seminaris tingkat menengah sampai ada keputusan yang baru. Pastor Stefan Rinaldi Sembiring akan bertugas di Pematang Siantar sebagai formator bagi para frater sampai ada keputusan yang baru. Pastor Erikson Okripo Sitepu akan bertugas di Tigadolok sebagai formator bagi para frater novis sampai ada keputusan yang baru. Maka dengan demikian keempat imam baru ini untuk sementara waktu akan bertugas untuk kebutuhan internal ordo. Itu bukan berarti bahwa kebutuhan keuskupan diabaikan, tetapi untuk situasi hari ini mereka untuk sementara waktu akan bertugas dan berkarya bagi kebutuhan ordo. Selanjutnya bisa jadi mereka nanti akan menjalani tugas pastoral atau reksa pastoral di keuskupan ini atau di keuskupan lain. Pada akhirnya juga kami menyampaikan kepada keempat imam baru ini, Profisiat, selamat kalian sudah menjadi imam baru. Kami berdoa, kami ingin menyampaikan sebuah pesan mewakili persaudaraan kita. Kiranya kalian sebagai seorang imam melakukan tugas pelayanan secara maksimal dalam mengajar,
maksimal dalam menguduskan, dan juga maksimal dalam memimpin. Sekali lagi terima kasih. Horas Majuajuah Yahubu. Dan sebelumnya kami mengundang kepada keempat pastor baru, di mana kami akan memberikan testimonium ordinationis presbyteratus kepada saudara Robertus Bobi Hermanto, Pastor Eko Gayus Sijabat, Pastor Stefan Rinaldi Semiring, dan Pastor Erikson Okripo Sitepu. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Uskup Agung, Minister Provinsial, Imam Tertahbis, mewakili undangan dan orang tua kami atas sambutan dan pesan-pesannya. Perlu kami informasikan kepada kita semua, setelah doa berkat nanti akan ada sesi foto. Untuk itu kami mohonkan kepada Yang Mulia Uskup Agung Medan, Minister Provinsial, Imam Konselebran, Imam Tertahbis, dan orang tua dari Imam Tertahbis agar tetap tinggal di gereja ini. Dan kami harapkan kita semua yang hadir di sini setelah doa berkat nanti dapat mengambil tempat di basement pastoran untuk melanjutkan acara syukuran atas tahbisan imam ini. Demikian kami informasikan. Terima kasih. Kedua orang tua memulai kehidupan iman dalam diri para imam baru ini. Pantaslah mereka menerima berkat pertama dari putranya yang baru saja menjadi imam. Dengan segala hormat, kami persilahkan kedua orang tua datang ke depan altar. Sudah berkat ini sesi foto. Dalam sesi foto kami tidak mau tinggal di sini, umat Allah pulang. Jadi sesi foto dan kemudian para imam semua kembali. Marilah kita siapkan buka hati menerima rahmat dan berkat Allah. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah pendiri dan pemimpin gereja senantiasa memperhatikan kamu dengan rahmat, supaya kamu menunaikan tugas dengan penuh semangat dan setia. Semoga Dia menjadikan kamu hamba-hamba dan saksi-saksi cinta kasih, kebenaran dan keadilan serta damai di dunia ini. Semoga Dia menjadikan kamu pewarta Injil yang sejati kepada kaum beriman, supaya mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, misa penabisan imam telah selesai. Pergilah dalam damai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya.